Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-34. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-34 dan firman Tuhan saya beri tema jadilah gembala yang baik. Jadilah gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Yehezkiel pasal yang ke-34, di sana dituliskan, kita akan melihat di dalam Yehezkiel pasal 34, di sana ada perbandingan antara gembala yang jahat dan gembala yang baik. Gembala yang jahat menyandang status sebagai gembala, tetapi tidak menjalankan fungsinya, tidak melaksanakan tugas penggembalaannya dengan baik. Gembala yang jahat hanya menggembalakan dirinya sendiri. Gembala yang jahat menikmati susu dombanya, membuat pakaian dari bulu domba-dombanya, memakan daging dari domba-dombanya, tetapi tidak sungguh-sungguh, tidak serius di dalam menggembalakan domba-dombanya. Kita bisa membaca di dalam ayat yang kedua dan ketiga, Yehezkiel pasal 34. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Itulah yang dilakukan oleh gembala-gembala yang jahat, menggembalakan dirinya sendiri. Mengambil keuntungan dari domba-dombanya, tetapi tidak menggembalakan domba-dombanya. Bahkan gembala yang jahat juga tidak menguatkan domba yang lemah, tidak mengobati domba yang sakit, tidak membawa pulang domba yang tersesat, tidak mencari domba yang terhilang. Bahkan gembala yang jahat menginjak-injak dombanya dengan kekerasan. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam ayat yang keempat dikatakan, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Jadi gembala yang jahat itu membiarkan domba-dombanya terserak di mana saja. Membiarkan domba-dombanya menjadi mangsa dari binatang liar. Membiarkan domba-dombanya dimangsa oleh binatang buas di hutan. Tidak mempedulikan domba-dombanya, mau sakit, ya dibiarin saja, yang penting saya sehat. Mau tersesat, biarin saja. Itu domba yang jahat, tidak memperhatikan. Gembala yang jahat tidak memperhatikan, tidak mempedulikan domba-dombanya, tetapi hanya menggembalakan dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Itu yang dilakukan oleh gembala yang jahat. Apa yang menjadi fokus dari gembala yang jahat adalah dirinya, dan dirinya. Gembala yang jahat tidak memikirkan domba-dombanya. Gembala yang jahat tidak memikirkan kepentingan domba-dombanya. Jadi yang menjadi fokus hanya dirinya, dan dirinya.
Gembala yang jahat juga tidak memfokuskan dirinya kepada Tuhan yang mempercayakan domba-domba tersebut, tetapi hanya dirinya, dan dirinya. Dan Tuhan mengecam gembala yang jahat. Tuhan melawan gembala yang jahat. Tuhan menghukum gembala-gembala yang jahat. Tuhan mengirim Nabi Yeskiel untuk bernubuat melawan gembala-gembala yang jahat. Di dalam ayat yang ke-10, Yeskiel 34 ayat yang ke-10 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan melawan gembala-gembala yang jahat. Tuhan menghukum gembala-gembala yang jahat. Dan gembala yang baik itu tercermin di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus juga berkata di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14, akulah gembala yang baik. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Gembala yang baik, dia akan mencari dan memperhatikan domba-dombanya. Domba yang hilang akan dicari. Dombanya akan diperhatikan, akan dirawat dengan baik. Di dalam Yeskiel pasal yang ke-34 ayat 11 dan 12 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Jadi Tuhan yang menjadi gembala yang baik. Tuhan yang mencari domba-domba yang terhilang, yang tersesat. Tuhan mempedulikan domba-dombanya. Tuhan mempedulikan umat-umatnya. Di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi anak manusia, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita. Umat manusia, domba-dombanya yang terhilang, domba-dombanya yang tersesat, domba-dombanya yang menuju kepada kebinasaan. Tuhan datang mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mencari yang hilang, membalut yang terluka, menguatkan yang sakit, melindungi seluruh domba-dombanya. Itulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan segalanya untuk melindungi domba-dombanya dari pemangsa apapun. Dan itu Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, domba-dombanya, umat-umatnya. Dalam Yeskiel 34 ayat yang ke-16 juga dikatakan di sana, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Gembala yang baik merawat,
memelihara domba-dombanya, menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar, tidak membiarkan ketika tersesat, memberi makan dengan makanan yang terbaik, mengajar, membimbing, mendidik, menegur domba-dombanya, sehingga domba-dombanya dapat bertumbuh dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah gembala-gembala di dunia ini. Sebagai wira swasta, Bapak Ibu yang sebagai wira swasta menjadi gembala bagi karyawan Bapak Ibu yang ada. Sebagai orang tua menjadi gembala bagi anak-anaknya. Sebagai guru sekolah minggu menjadi gembala bagi anak-anak sekolah minggu. Sebagai guru menjadi gembala bagi murid-muridnya. Sebagai pemuda, pemudi, remaja yang menjadi gembala bagi teman-teman, sahabat-sahabat. Jadi siapapun kita, Tuhan ingin kita dapat berperan sebagai gembala yang baik. Marilah kita meneladani Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik. Gembala yang jahat hanya berfokus kepada dirinya, menggembalakan dirinya. Itu gembala yang jahat. Tetapi kita mau meneladani Tuhan Yesus Kristus. Jangan fokus pada diri sendiri. Jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kita harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Kita harus memperhatikan kepentingan domba-domba, memperhatikan kepentingan orang-orang di sekitar kita. Filipi 2 ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Roma 2 ayat 8 dikatakan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi Tuhan murka kepada orang yang mencari kepentingan sendiri. Kita harus memperhatikan kepentingan orang-orang di sekitar kita. Kita sebagai gembala memperhatikan kepentingan domba-domba kita, memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam Galatia 5 ayat 19-21, kepentingan diri sendiri termasuk dalam perbuatan daging, dan orang yang mementingkan diri sendiri tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan keluarga dan lain-lain, bisa menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Engkaulah gembala yang baik. Engkau yang sudah mencari kami yang terhilang. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, memelihara kami, memperhatikan kami domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kepercayaan yang Kau beri bagi kami, untuk kami menggembalakan keluarga kami, untuk kami menggembalakan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih buat kepercayaan yang Kau beri. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berikan kepada kami hati yang tidak egois, yang tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami juga mementingkan kepentingan orang lain juga, kepentingan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah yang memberkati kami, keluarga GPD LSAD Magelang. Ya Tuhan, Engkau memagari kami dengan anugerah-Mu seperti perisai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.